Aku ngeliat itu di bawah pohon belimbing, aku kira itu mamanya Najwa. Dipanggil-panggil diam aja, panggil tak deketin, lama-lama bukan mama Najwa, langsung dia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Iro Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, karena video ini dibuat sore hari, saya kedatangan narasumber baru kita, seorang wanita. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir ya. Perkenalkan dulu mungkin ya buat narasumber kita yang dari nama dan dari mana? Dari Bunda Najwa. Bunda Najwa. Bisa juga dari Mams Najwa. Mams Najwa itu seperti nama Facebook. Facebook ya, betul. Facebook. Nama Facebook, nama IG, nama itu sama semua. Oh, IG saya belum follow kayaknya. Ih, saya mah udah follow loh. Masa? Abang. Kan saya punya dua. Yang pribadi sama yang buat YouTube. Ke Bang Febri udah, ke Bang Delon kayaknya belum deh. Gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah saat ini masih sehat. Ya, ganggu nggak ini kita undang ke acara ini? Alhamdulillah kayaknya sih enggak. Pas Sabtu kan obik jadi Sabtu ya di sana. Ini ada apa nih? Hari Kamis. Kamis off. Selasa sama Kamis off. Jadi alhamdulillah enggak ganggu jadwal. Bunda sekarang belakangan ini lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah selain sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk obik, sibuk ngurusin mingguan dan bulanan. Mingguan dan bulanan, iya. Belanjaan. Iya. Oke, seperti yang sudah mungkin udah nonton video-video saya. Udah. Ya. Kalau Bunda saya undang ke sini itu pasti untuk cerita-cerita horor ya, iya. Podcast horor. Mungkin barangkali kemarin kita kan udah pernah ada perbincangan di Messenger ya, udah punya sedikit lah. Saya baru dengar ya. Belum dengar sepenuhnya gitu kan dari awal. Mungkin Bunda bisa cerita kejadian itu mungkin dari tahun berapa, dari awal mulanya mungkin silakanlah Bunda, kita persilahkan. Dari awal kita nempatin rumah itu sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Oke. Dari tahun pertama tuh emang kayak beda aja gitu, kayak emang dari awal tuh kita beli tanah itu kebun bambu, 100% tuh kebun bambu. Kebun bambu dan di bawahnya itu ada makam 2. Nah kita babat, kita buangin, baru kita bangun. Nah udah kita bangun, udah selesai kita tempatin tuh. Percaya nggak percaya, silsilah kayak gitu sih emang ada ya. Kalau saya sih, kalau ngelihat secara mata itu kayaknya berapa kali bisa dihitung nggak gitu. Tapi kata abaikan lah. Mungkin itu karena mungkin sekilas apa lewat apa gitu nggak dianggap hati gitu ya. Kalau kayak yang turun dari tangga itu sering, naik lari-larian di atas itu sering. Yang lebih nggak masuk di pikiran kita tuh anak-anak kita tuh yang masih kecil-kecil itu. Anak-anak kita tuh masih kecil itu bisa ngelihat, kita nggak bisa ngelihat, kan bingungnya seperti itu. Udah pokoknya dari jam 12 malam ke atas tuh ya. Anak saya yang kecil yang 3 tahun sama 5 tahun itu kan udah bisa ngomong. Mama itu apa? Mama itu apa gede? Mama itu apa gede? Aku nggak mau ngeliat, aku takut. Nah kita bingung. Yang dilihat itu apa? Seperti apa? Kita bingung. Tapi itu lokasi apa buat kejadiannya itu di mana? Di rumah? Di dalam rumah, di tangga dia. Ngeliatnya di tangga dia. Tapi emang sebelumnya Bunda, saya pengen tahu nih, itu emang dulunya tuh tanahnya pernah ada cerita apa mungkin dulunya sebelum dibangun rumah ya gitu, mungkin dari cerita-cerita ya pelanggan. Mungkin salah satunya karena satu ada makam ya, sampai sekarang masih ada. Kedua karena kebun bambu gitu ya. Kebun bambu di mana-mana kebun bambu pasti kan ada yang penghuni kayak begitu kali ya, mungkin ya. Satu rata-rata. Nah kedua itu lari ke atas sekarang ya. Kamar anak-anak ada di atas, saya ada di bawah. Samping kanan rumah saya itu ada rumah kosong ya. Rumah kosong. Ada rumah kosong, ada tanah lebar, itu tanahnya orang Jakarta. Karena rumahnya nggak ditempatin, jadi itu rumah digempur, dibuang. Diratain gitu. Diratain. Sebelum diratain nggak
nggak seserem yang aku ceritain kayak tadi tuh. Oh iya, mungkin mungkin kejadiannya semenjak itu diratain. Nah, semenjak diratain itu jadi ganggu ke yang bukan yang kecil lagi, yang kegede, anak saya yang pertama, yang udah SMK. Iya. Nah, di dalam kamar dia tuh kalau tidur apa sih bahasa Indonesia itu kalau erup-erup itu. Nah, sekali 2 kali denger anak saya tuh kayaknya saya nggak percaya lah. Paling kamu tidurnya nggak pernah baca doa kali kakak. Kalau mau itu sholat dulu katanya. Enggak, mama tahu aku udah doa, udah sholat dulu. Pasti tidur juga nggak pernah nggak lupa doa katanya. Sekali 2 kali kita abaikan. Tapi kok makin lama terus-terusan kayak gitu. Iya. Bapaknya, lagi gitu. nah kejadian lagi. Kata bapaknya, bener nggak sih? Coba bapaknya naik ke sana ke atas sih, kakak tidur di bawah sama mama. Coba mama mau tidur ayah mau tidur di kamar kakak kan. Mau nyoba gitu ya? Mau nyoba. Bener enggak? Ternyata bener. Kejadian juga kejadian juga mah. Aku nggak kuat bener mah kalau kayak gitu, bener kata kakak. Nah berarti itu kalau buat suami bunda ini kejadiannya sama di rep-rep atau bagaimana? Sama. Tapi di dalam rep itu ada sosok yang wujud atau bagaimana? Sosok wujud dari tembok sebelah toren, dari sebelah belakang kamar kakak kan ada toren gede buat penampung air kita ya. Nah dari situ tuh direrepnya larinya jadi ke badan kita tuh kayak sosok gede hitam kayak cowok kayak gitu. Oh, berarti mungkin dari pohon bambu kali ya itu. Nah kita kan cari solusi dong. Rumah kita kan pengennya rumah kita yang enak, yang nyaman kayak gitu. Kalau kayak gini terus diganggu kayak gini terus kan kita nggak enak. Setiap malam kita mesti gelisah. Iya. Nah bapaknya kan punya inisiatif cari orang yang lebih tahu tentang kayak gituan ya. Iya. Sekali udah bisa cari ke Bandung, belum bisa juga. Sampai ke Bandung? Nyampe ke Bandung, kedua kali masih kayak gitu terus. Pindah ke orang lagi. Nyampe ketiga kalinya alhamdulillah. Sekarang udah nggak begitu banget. Cuman kalau ada tamu nginep di saya tuh nggak ada yang betah. Jadi tamunya sekarang yang ngerasa karena mungkin asing mungkin ya. Iya. Jadi itu kejadiannya itu berlangsung berapa lama udah? Waktu itu kita merasa sekitar 1 tahun deh. 1 tahun? Nggak enak banget. Iya. Sempat putus asa juga kita, ayo kita pindah, kita jual aja. Sempat kepikiran pindah gitu ya? Kata ayahnya, nggak segampang itu mah, udah namanya beli sesuatu kan pasti cocok-cocokan katanya. Tapi itu semenjak rumah baru dibangun apa selang beberapa tahun apa gimana? Dari awal pertama dibangun emang udah yang diganggu tuh anak-anak terus, bukan saya. Awal itu Pertama yang kecil-kecil kita udah mintain ke orang yang lebih pintar. Larinya ke yang gede. Dari yang kata orang yang lebih tahu dari kita katanya itu lemparan pindahan dari rumah kosong. Pindahan. Yang digempur itu rumah kosong. Kalau yang tempat dia ya, dia pindah jadi dari rumah lagi karena berhubung berdekatan dia pindah ke rumah bunda. Percaya nggak percaya kayak gitu sih. Ya, kalau nggak ngalamin ya susah beneran. Kalau ngalamin susah. Kalau yang ganggu anak saya yang kecil-kecil itu dari yang makam sebelah rumah itu yang 2. Makam tua atau gimana? Makam tua. Makam tua. Jadi saya panggil orang itu ke rumah tuh. Tadinya mau dipindahin, jangan di situ, jangan ganggu. Tapi dia dipindahin nggak mau katanya. Nggak mau. Ya udah, aku tetap di situ, tapi aku nggak bakalan ganggu katanya. Oh ya udah, kata itunya nggak bakalan ganggu. Cuman sekarang kalau ada tamu dari kampung saya, dari kampung suami, nggak ada yang betah. Nggak ada yang betah. Mungkin buat sampai ke mimpi dia. Mimpi. Yang tamu itu tidur ke bawah mimpi. Iya. Katanya ada anak kecil katanya di dalam mimpi dia tuh tinggal di situ. Ntar kalau kamu pulang aku ngikut ya katanya. Ikut yang itu. Nah tamunya, lah kamu siapa katanya. Pokoknya aku mengikut kamu aja terus. Nah ntar itunya langsung erep kayak gitu tuh. Terus jadi malamnya lagi nggak bakalan mau tidur di situ lagi. Tapi emang satu kamar itu atau emang satu rumah atau bagaimana Bun? Kalau itu tuh adanya di atas. Lantai atas? Lantai atas. Kalau ruang tamu kan berdekatan sama makam ya, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan masih tanah kosong.
belum saya bangun buat nanti anak-anak saya sih. Ya mungkin saya tahu kejadian kayak kemarin sama Bang Febri nih, kita lagi ngomongin sosoknya, tiba-tiba HP saya dibuat mati. Jadi sekarang saya pakai inisiatif, pakai kamera depan, ya saya mau izin buat, ya mungkin karena makhluk itu Bun ya, menurut pengetahuan ya saya ya, dia tuh tahu kalau lagi dibicarakan Bun. Oh, saya jadi merinding ini. Dia tahu. Tapi Ntar kalau pulang saya gimana ini? insya Allah aman lah, aman. Tapi saya nggak niat musik dia sih, Nah, cuman kan kita masing-masing kan. saya doanya gini, kamu betah di situ silahkan, saya nggak ganggu kamu jangan ganggu aku, kayak gitu. Kamu Duniamu tinggal di duniamu, situ. duniaku duniaku, nggak usah saling mengganggu. Ini kita kan hanya berbagi cerita aja, kita nggak Iya. mau menjelekkan. Enggak. Ya, karena awal-awalnya mungkin dulu ya masih berkenalan mungkin ya. Jadi kalau sekarang kan udah berapa tahun tinggal situ Bun? Kalau nggak salah saya udah 5 tahunan sih Udah 5 tempat itu. tahun udah kenal lah gitu udah sering. Makanya Iya. mungkin kalau ada tamu dia baru kenal ya. Nginep di situ mungkin jadi dia rep-rep. Iya. Karena kejadian kemarin sama Febri saya mati itu visualnya gambarnya nggak ada Bun. Oh, Maksudnya kalau Bunda nonton sampai full video saya tuh yang terakhir di menit-menit 15 menit ke atas itu nggak ada visual gambarnya, jadi hanya suara ini saja. saya rasanya kayak rasa beda-beda gimana ini. Karena mungkin hujan kali. Nggak ada Bun. Jadi kalau kayak gitu Bun tergantung pola pikir kita Bun. Kita tuh mikirnya makanya positif terus, jangan terlalu mikir berangan jauh maksudnya. Karena setan itu kan ngasih rasa was-was ke kita. Kita dibikin was-was terus gitu kan. Jadi kita nanti takutnya ya gitu dilemahin dari dalam dulu. Oh iya. Makanya dari beberapa narasumber saya tadi saya lupa banget. Tadi udah saya waktuin insya Allah saya mau izin buat ngangkat ceritanya. Gitu. Iya. Tapi kita nggak menyelesaikan salah satunya. Kita hanya ingin berbagi cerita di sini ya. Iya. Jadi Iya, itu buat pengalaman cerita saya. malah berbagi lah. Jadi sampai di situ apa bagaimana Bun ceritanya? Ada lagi. Tuh, Pokoknya masih mau cerita ini. posisi kamar saya tuh ya. Kalau posisi kamar saya kan sebelahan kamar mandi. Iya. Kalau pas kepalanya ditaruh kepala buat kasur itu Bisa tidur ya? tembokin dipepetin sebelah kamar mandi nggak bisa. Saya nggak bisa tidur, bapaknya nggak bisa tidur. Pokoknya langsung dierep-erepin aja terus dua-duanya gitu. Jadi Jadi nggak boleh kepala ada ke tembok. nah kata orang pintar sekarang sebelah sana jangan buat tidur, soalnya taruh lemari aja. Itu sebelah mana tuh kalau ngulon ngetan ngalor ngidul apa? Kalau sebelah kiri itu kulon apa ya? Sebelah kulon Barat. Wetan itu timur. kanan Kalau kanan kiri kan berubah-ubah. Tapi kalau utara selatan itu kan madep mana? Kira-kira madep ke kiblat atau kemana? bukan sebelah kiri kiblat. Oh. Sebelah kiri kiblat nggak boleh. Oh iya, jadi bunda kaki bunda ada di arah kiblat. Iya. Kalau tidur, itu nggak boleh bunda. Oh iya emang Iya. sekarang enggak sekarang enggak. Emang begitu. Ya baik sih itu sih, beneran baik kalau gitu Bun. Enggak. Karena kan biasanya kalau orang Islam. Kalau nyampe sekarang sih, kalau yang denger turun dari tangga, di atas lari-larian kayak gitu sih masih denger, kita udah abaikan lah. Iya. Mungkin dia Cuekin lagi ya? main, Cuekin aja lah, udah tahu lah gitu. kata saya, duniamu, duniaku, aku nggak ganggu, kamu jangan ganggu. Percaya nggak percaya, kalau emang itu sih emang ada ya. Ada. Setiap rumah pasti ada aja, cuman tergantung. Apalagi depan rumah saya tuh udah puluhan tahun rumah kosong. Oh, saya tertarik untuk main ke rumah bunda kayaknya. Depan rumah saya tuh rumah kosong tuh, pas depan Tapi rumah rumahnya saya. gede nggak? Gede. Oh boleh nanti. Komplek. Di Sherlock. Disebut. Hapus aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tut ya. Nggak apa-apa. Jadi ini tinggal di perkampungan apa di komplek? Di antara nih ya, cuman beda got doang. got. Sini kompleks, sini saya pas kampungan, pas. Oh, berarti Mobil ya. saya aja parkirnya di komplek. Oh, Iya. Tapi masuknya ke kampung. Mobil saya ke komplek, rumah saya di kampung. Beda got doang, cuma lompat. Nah, jadi mungkin kawan-kawan di sini kalau kalian pengen tahu depan saya ini ada Bang Febri ya kan. Kita sebutin aja lah. Ada Miss TikTok, cuman sekarang masih Bang Jelon. Ini satu lagi siapa ya namanya? Kita namanya Bang Gondrong ya, Bang Gondrong ya.
Ya. Iya. Tuh kan ada suaranya kan. Coba suaranya dong. Tuh suaranya kedengeran. Tuh. Desa temenin Bunda Naswa. Iya. Ah, Tim JP, tim Gacor. tim gacor ya. Tim gacor. Saya baru tahu kemarin tim gacor. Bang Febri sering nyebutin gacor apaan? Saya nggak ngerti kan. Ternyata Ya karena ada kita tim suka gacor bareng, jadiin tim Gacor. Punya usaha apa bebas? Alhamdulillah, sampai sekarang usaha saya masih lancar. Lancar. Nah, dibilang tukang kredit sih, iya juga ya. Iya. Hampir sama kayak gitu. Cuma Iya, sekarang kan online mungkin ya. Online, iya di online, COD, bulanan, mingguan, pokoknya di usaha yang belanja di saya dibikin gampang. Gampang. Langsung dibikin gampang. Saya nggak punya duit nih bulanan, bisanya mingguan boleh. Saya nggak ada mingguan nih bulanan boleh. Saya kalau bulanan kegedean nih saya nyicil sekian boleh. Pokoknya dibikin gampang aja sama saya. Ketemu lunas. Ya nggak bisa. Nggak bisa kayaknya ketemu lunas. kayak kemarin nih saya bikin 150 piece ragaman JP ya. Wow. Saya nggak kebagian sih. Kan udah dibilang kalau mau kata saya datang ke JP, ada di JP kan. Udah bilang lewat apa? Saya nggak ada pesan messenger. Ada. Bang, ayo deh waktu Nggak ada messenger. siaran langsung di Oh di dia apa YouTube? bukan di YouTube pagi. Bang ke JP ya, kata ukurannya XL, saya gede nih gitu. Oh iya. Iya kan? Nggak simpen di otak itu bener. Di HP harusnya di messenger. Ada kata saya. Pokoknya yang berhubungan sama orang JP saya kasih free biar semangat lagi pas hari ini ngeramein JP. Para kawan yang belum dulu Bunda ceritanya di situ aja di rumah apa pernah ngalamin sendiri pribadi di jalan atau kan Bunda ini tukang jalan nih saya lihat nih Bunda Iya, jangan ditanya Najwa kalau nggak jalan mah. ada mungkin cerita di jalan bagaimana horornya apa di situ tadi masih berlanjut? Oh, kalau di rumah kayaknya masih berlanjut ya. Masih berlanjut Sampai tadi titik kamar saya ya. Nah, di kamar saya tidur, pindah tuh di kamar mandi. Kamar mandi. Emang tempatnya kamar mandi mah. Oh, gitu ya. Iya. Kita kan kurang tahu pokoknya di kamar mandi itu. Apa tuh? Pokoknya kita udah punya inisiatif itu kamar mandi 24 jam jangan sampai mati lampu. Oh, lampunya nggak boleh mati. Nggak boleh. Ya, Satu sama kamar ya mau pesen yang iya, karena ada yang kayak gitu, harus kayak gitu. Biasanya ada. Kamar kakak sama kamar mandi itu jangan sampai ada yang mati. Udah, pokoknya nggak usah sayang-sayang lampu, pokoknya udah putus ganti lagi. Soalnya gini Bun, kalau kata orang sini tuh bahasanya samun Bun. Rumah tuh kalau digelap-gelapin gitu samun. Tapi kan kalau orang mikir siang kan terang, kita matiin aja gitu. Tapi enggak nyala tuh non-stop kita sampai putus. Sampai putus pun kita nggak itu. Keren juga ya. Nah kalau mati lampu gimana Bun? Kita ada stok lampu yang nggak dicas, yang dicas tuh. Oh, ada. Beneran nyala terus berarti? Ada. Tukang dagang apa sih nggak ada? Oh iya, bener-bener. Tinggal tanya tukang dagang apa sih yang nggak ada? Langsung aja ke Facebooknya nih. Saya taruh di sini nih. Facebook nama Facebook. Sekarang udah bisa lewat JNE, lewat pengiriman online sekarang udah bisa. Bisa. Punya channel Bunda? Alhamdulillah punya. Dibikin konten? Belum. Oh berarti ada niat mau bikin konten? Insya Allah ntar kalau ada Kita kemajuan. promosiin ya. Kalau untuk pengiriman barang ke Bandung, ke Cianjur, ke kampung saya sendiri udah. Udah jauh juga ya. Udah. Kalian tahu ada toko online-nya kan ya? Ada. Stok di rumah gak ada. Toko online-nya apa namanya? Nah iya, toko online-nya apa? Kalau saya Najwa Alshop. Jauh sob. Apa? Najwa Alshop. Nanti kita taruh di sini. Taruh di sini. Logonya ada di JP, ada. Enggak, saya taruh di sini aja. Logonya saya taruh di sini nih, di sini nih, di sini nih. Iya, ntar gambarnya tak kirim ya. Gratis lah. Boleh dong saya taruh logo saya. Logo apa? Penyaluran dagangan. Ini salah satu. Open BO. Abang. Tumbennya nggak gacor ya? Ya. Lagi kalem dia. Mungkin lagi makan permen. Pulang kerja kecapean. Lagi dipalak bakso juga dah. Tuh kan soalnya serem banget. Ya udah, ada lagi mungkin mau berlanjut apa bagaimana Bunda? Gimana ya?
Kalau masalah yang saya nggak habis pikir, kenapa sih tamu-tamu saya nggak pada betah ke menginap di saya gitu loh. Salah satunya nggak, dia ngeliat tapi nggak mau jujur ke saya. Oh, nggak mau cerita. Ntar giliran udah pulang kampung baru ngomong ke saya. Kata sama, masa sih saya yang udah tahunan di sini juga nggak pernah ngeliat. Iya, kamu yang punya rumah katanya. Saya yang ngerasain di atas itu gede banget katanya. Segede apa? Nampak gitu. Kata itu madep kan lantai atas ya, madep keluar dia. Jadi saya di belakangin. Tapi kalau Bunda pernah enggak ngeliat penampakannya? Kalau penampakan saya pernah lihat sekali di depan. Tapi padat, maksudnya sekelibatan atau bagaimana? Nah, dia ngeliatin saya dari nih, jadi merinding dah. Nah, dia melirik ke sini kan. Oke. Astagfirullah. Banyak tuh. Ngumpul Dia semua di sini. melirik di depan pintu pas habis maghrib. Mungkin salah saya kali, maghrib itu emang ngurus tutup pintu gitu ya. Iya, benar. Pikiran saya nah motor saya kan pating jelebudak di depan. Kalau saya Iya, tutup pintu, maling. kalau saya tutup pintu namanya maling kan nggak tahu. Iya. Nah, kata saya, perempuan itu siapa? Ada merinding lagi deh. Perempuan itu siapa sih ngelirik ke saya katanya. Kata bapaknya, cerita ke bapaknya, kamu aja pikirannya katanya. Tapi kalau bapaknya udah pernah lihat belum? Kalau katanya bapaknya sih udah, cuman nggak mau cerita ke saya, soalnya kan saya suka ditinggal kerja malam. Oh iya, benar. Kalau saya cerita Ingat ntar apa kamu. ya? Benar. Pokoknya kalau jujur nih ya, kalau bapaknya nggak ada, saya nggak berani matiin malam, nggak berani matiin lampu salah satu pun nggak ada. Itu nyala semua. Semua tak nyalain, karena bapaknya kebetulan pasang lampu yang panjang-panjang kayak gitu. Oh. Nah, biarin semuanya terang, mau di mana kek? Nggak dimatiin sama sekali. Enggak. Non-stop Salah pesennya itu jangan sampai gelap. Ya udah, kata kita. Ngapain sih sayang listrik daripada kita ketakutan? Iya benar. Karena fobia gelap. Iya. Jadi mikirnya jadi aneh-aneh gitu. Ya. Benar. Nah, ayo udah cerita lagi. Mungkin masih ada. Yang percaya nggak percaya, kata saya ada nggak sih? Saya pengen nyoba tapi saya takut. Nyoba apa nih? Nyoba yang tadi tidur di kamar anak saya. Tapi belum pernah nyoba gitu tidur di situ? Enggak, saya belum pernah nyoba. Terus, tapi saya coba tuh Bang Irul. Challenge ya. Tapi saya pernah yang di kamar saya yang di pojokan yang pepetan dengan kamar mandi, emang bukan saya doang, bapaknya juga begitu. Mah, kalau kita tidur posisi kayak gini nggak bisa, mah. Saya minta rep tuh kayaknya minta tolong kok nggak ada yang dengar. Iya. Padahal udah teriak-teriak. Saya udah bangunin, perasaan saya tuh udah nendang-nendang mama loh katanya. Tapi kok nggak ada yang dengar. Mama juga begitu, saya begitu, posisi kudu di pindah tuh tempat kasurnya. Pindah posisi benar. Udah gitu ngaruh juga enggak sih itu sama makam ya? Ngaruh ya? Makam. Sebenarnya kalau makam udah yang saya tahu ya, makam sih sebenarnya tempat paling aman. Makanya kalau saya ekspor itu jarang di makam. Bang basah. Iya. Beneran banget. Itu makam tuh aman Bunda. Saya setiap ekspor, soalnya saya berbagi cerita nih buat kawan-kawan. Kita kalau ke makam tuh bawaannya aman. Makanya saya paling sering jalan sendiri bikin konten tuh di makam. Kalau di kebun saya angkat tangan. Ada cerita lagi, iya di depan rumah. Tuh kan, kelihatan lagi. Yang depan rumah kan ada sebelah kanan tuh ada pohon belimbing. Waktu itu kan dikasih ayunan sama bapaknya tuh, ayunan yang dari apa tuh? Ban. Nah, habis maghrib habis itu tuh kita sih nggak ngeliat ya, orang pada teriak-teriak itu, ngerayakin apa sih katanya. Habis maghrib. Nggak taunya tuh ya, apa yang pakai baju putih rambut panjang tuh lagi ayun-ayunan juga di situ. Tapi ngelihat? Yang lihat itu tukang kredit baju yang lewat yang harian. Di sini ada nggak kayak gitu? Ada, cuma udah jarang. Nah kayak gitu. Nah, dikirain kata saya Mama Najwa, dipanggil-panggil diam aja, mau tak deketin. Oh, dia itu ngiranya Mama Najwa. Lah kata saya ngapain? Saya rambutnya panjang kata Tapi saya. Mama Najwa waktu itu mendengar teriakan itu bagaimana? Orang-orang pada, aku dengernya, aku keluar itu orang-orang teriakin itu siapa itu, kayak dikira
aku ngeliat itu di bawah pohon belimbing, aku kira itu mamanya Najwa, dipanggil-panggil diam aja, panggil tak deketin, lama-lama bukan mama Najwa, langsung dia lari. Seperti Dia deketin. dia cerita di belakang rumah, kata saya baru keluar, ada apa itu di depan rumah kamu, ada apa? Dia nggak ada apa-apa, terus dia katanya ngeliatnya nggak sekali 2 kali. Oh sering. Tapi sekarang pohonnya masih ada. Masih ada. Ayunannya Sama saya ayunannya sudah dibuang. kasih aja lagi. Ih, Nanti saya yang ke situ. enggak, takut jadinya ntar anak saya. Kata saya udah buang aja. Daripada jadi cerita orang lewat kayak begitu, Itu sebenarnya iseng doang. Iseng doang. Dia tuh iseng doang. ngebelakangin dianya. Iya. Tapi nggak bolong kan? Enggak. Kalau bolong takutnya minta sate. Iya. Bang satenya bang habis 30 tusuk. Ya, itu apa tuh? Sekarang masih ada, soalnya yang di sebelah rumah saya itu tanah lebar itu masih ada 2 rumah kosong lagi. Di rumah kosong. Soalnya itu Repel R ya, rumah ya sebelah tanah yang rumah itu orang kaya punya, tanah kosong, rumah kosong, jadi terkesan angker gitu. Auranya gitu sepi ya, samun kalau nggak ada orang tuh tanah kosong, rumah kosong tuh. Biarpun kebun kan ada 2 pohon rambutan tuh. Ya dari situ tuh pada larinya. Posisi saya tuh rumahnya ke kanan tanah kosong sama rumah kosong. Nah, ke kiri itu kontrakan kosong. Oh jadi di tengah-tengah rumah kosong. Saya di tengah sendiri, belakang saya lah baru ada orang. Nah, depan rumah saya juga Kosong juga. rumah kosong juga. Ya mungkin jadi dia ngeriung, jadinya Iya. ngumpulnya di mana? Di mana aja, gitu. Tengah-tengah aja kan biar enak dia lagi ngopi apa musyawarah. Gimana bunda? Orang kan pas di sebelah pohon belimbing kan dikasih pos sama bapaknya ya. Anak-anak saya kalau mau nongkrong apa di situ, namanya anak-anak muda, kata saya mana ada takutnya kayak gituan ya. Iya. Kok kata-kata anak saya, cowok-cowok malah pada takut duduk di pos, enggak mah pada serem katanya. Pada dingin pada apa, kalau di pos mendingan di depan rumah aja, di teras katanya. Kan udah ada pos, kata saya. Duduk aja di pos itu kan ada kursi, ada pos, mau bakar-bakar, mau apa enak. Enggak mama, katanya serem, pada nggak mau di sana, maunya di depan rumah gitu. Tapi nggak jujur itu, ada apanya di situ, nggak jujur dia ngomong. Mungkin pernah kali ngalamin, cuman ya takut nyebar ceritanya malah pada takut kemana-mana. Iya, gitu. tapi alhamdulillah sih sampai sekarang enggak. Kalau sama saya enggak, cuman kalau sama tamu saya. Kalau sama tamu saya itu suka jahil katanya. Ada yang mau ngikutin, terus kalau ada anak kecil yang ikut ke tamu saya tuh nangis terus. Nangis itu nggak ada air mata. Jengker aja gitu ya. Jengker aja ikut. Mintanya pulang mulu kayak gitu. Wah, ini bocah mah kan masih bersih, kadang sensitif dia ngeliat, mungkin Iya. bisa cerita. Oke bang. Iya, Bang. takut men. Bang, TikTok takut men. Gak usah takut. Ntar kalau saya mah disuguhin, makanya sajennya jangan kurang. TikTok takut. Yang setan yang masalah. Oke bunda, gimana? Udah sampai situ ceritanya? Masih ada lagi sih. Masih ada. Nih cerita lagi ya. Cerita lagi. Karena depan rumah saya jadi bahan omongan kayak gitu, jadi depan pojok kanan saya tuh pulang kantor nggak mau pulang lewat depan rumah saya. Terus muter. Mendingan muter jauh daripada lewatin rumah saya. Emang Segitu angkernya, segitu seremnya, tapi dia nggak mau cerita ke saya. Nggak mau sekarang, namanya Mama Rehan ya. Bapak Rehan sekarang nggak mau Mama Najwa pulang lewat samping Mama Najwa, depan rumah Mama Najwa. Kenapa? Pokoknya nggak mau aja, mendingan dia muter lewat atas, kejauhan dikit katanya. lagi tinggal di Bojong, saya kiri kanan kebun. Kata saya, cerita dong biar saya tahu. Enggak, pokoknya cukup saya aja yang tahu, kan bapaknya Rehan udah nggak mau lewat situ lagi, kata kalau malam. Kalau siang sih bisa. Mungkin ya pernah kejadian tuh. Iya. Boncengin mungkin pulang-pulang. Ada cerita juga yang kontrakan kosong itu dulu yang emang yang diceritain tadi, yang di pohon belimbing suka duduk di depan kontrakan. Oh. Nah, Dia
Dia sering nampakin gitu. Sering yang kontrak-kontrak situ yang makanya pada pindah sekarang. Nah sering pada ngelihat yang bener-bener katanya ngelihat itu. Bener-bener padat. Yang dari pound printing pindah ke situ. Apa di situ emang ada? Apa baru lagi saya juga. Tapi kalau yang benar-benar saya ngelihat sekelebatan itu cuma hanya 3 kali deh semenjak saya di situ. Satu dia melirik saya, yang kedua itu ngebelakin saya. Wajahnya kelihatan Bun? Benar kelihatan. Kayak gimana? Apa kayak manusia apa? Kayak manusia biasa, separuh doang saya ngelihatnya, dia ngelirik. Separuh doang pas. Kayak di film-film nggak matanya nyala mungkin? Enggak, putih dia. Pucat. Pucat. Itu langsung kan merinding lagi. Ntar saya pulang gimana ini? Ntar pulang nggak apa-apa, santai aja. Ini kan cerita yang berbagi. aku alamin di rumah ya. Sekarang mah alhamdulillah, duniamu duniaku, duniamu duniaku. Aku nggak ganggu, kamu jangan ganggu. Kamu betah silahkan, jangan ganggu, gitu aja. Pokoknya intinya percaya mah tetap sama Allah. Kalau gitu emang ada pendampingan, cuma nggak kelihatan doang. Emang di mana-mana. Momen-momen doang, momen-momen kadang dia nampakin, mungkin kita lagi capek atau dia kata orang sih dia kalau nongol itu lagi apes Bun. Kalau saya percayanya begitu. Kenapa? Karena saya yang main sering ke kuburan, kebun itu ya bisa dihitung jari soal penampakan. Memang di posisinya katanya lagi apes begitu. Soalnya jin itu kalau muncul itu dia masuk ke dunia kita kan padat. Jambak aja rambutnya kena kok dia sakit. Gitu. Karena gini, pernah saya dengar salah satu ustaz, dia tuh ibarat ikan tuh kalau ke dunia manusia tuh dia nggak akan bertahan lama. Iya. Sekuat-kuat sebuas-buasnya hewan laut, paus, hiu, buaya. Buaya mah enggak nih. Hiu lah gitu segala hiu ke darat dia pasti akan mati Bun. Selama-lamanya manusia di darat emang tempatnya dia ya kan. Iya bisa apa kan gitu. Nah kita kalau makanya kita sering direp-rep gitu Bun. Kita ke dunia kita makan di alam bawah sadar kita dimainin sama dia. Makanya kita nggak bisa apa-apa, kita menendang apa kayak gitu ya nggak. Iya. Cuma doa doang kan kita senjata kita. Pernah sih ya kan? Kalau di atas saya nggak berani coba, kalau di bawah sering dulu. Ada data kita lagi tidur blok gitu kan rasanya itu yang jatuh di tempat tinggi. Bener blok itu langsung kita udah kayaknya udah teriak-teriak, udah itu kok nggak ada yang denger sih, udah capek banget nggak ada yang denger. Terus ntar habisnya nggak bisa tidur nyampe pagi itu. Akhirnya kita kalau udah kebiasaan nggak pernah matiin lampu kalau tidur. Oke. Mungkin segitu ya Bunda? Iya. Oke, kawan-kawan, mungkin segitu ceritanya buat kalian yang punya cerita horor, pengalaman mistis pribadi yang real ya, bukan ngarang loh, awas jangan ngarang loh ya. Enggak, ini datang aja ke sini ya. Hubungi saya di Facebook Irwel Abi atau enggak di Instagram @Iro_Akbar_official, kalau enggak di Instagram saya yang pribadi itu Uyuy_Abay ya. Terus saya terima kasih banyak nih buat Mama Natwa ya atas waktunya, kehadirannya di podcast ini ya, sudah menyematkan waktunya. Insya Allah nggak ada apa-apa, kita akan cerita ya kan, cerita pribadi ya. Oke, mungkin buat kalian yang pengen belajar online tadi ada ya, hubungin saya, hubungi Mama Natwa ya di Facebook. mau COD mau dikirim rajanya bisa gampang, mau bulanan mau mingguan bisa. Yang penting amanah, iya benar. Ini jujur, amanah ya. Nah iya. Oke, buat semuanya jangan lupa dukung channel kawan-kawan saya. Ada PB Rambutan 16, ada Delon, ada Naputra, ada Fona Podcast, Ridwan Official, di Story, ada Idris, Black Boy, dan masih banyak yang masih baru kemarin ada Santia 97 ya. Kita belum collab, belum ketemu waktu pasnya ya. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya. Kesalahan semuanya dari saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Iro Akbar. Saya Mama Najwa. Undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.